Waduh, demo masih berlanjut dan berjilid-jilid. Yang dituntut tentang hak angket, yang dituntut tentang kecurangan, yang dituntut beras. Kita bicara tentang kecurangan sekarang. 01 dan 03, apakah mereka itu tidak ada yang curang? Apakah mereka itu bersih? Kok malah yang diserang terus-menerus 02? Padahal di lapangan tuh banyak. 01 dan 03 banyak melakukan kecurangan. Bagaimana kalau kecurangan-kecurangan tersebut dialami oleh kubu dari 03 atau 01? Contohnya seperti ini. Anggota KPU Wonosobo jadi tersangka kasus kondisikan PPK PPS. Nah tuh, Polres Wonosobo menetapkan Rizwahyu Raharjo, salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wonosobo, menjadi tersangka menyusul adanya dugaan kasus pengondisian PPK PPS yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota KPU Wonosobo untuk memenangkan salah satu pasangan calon atau paslon. Kapolres Wonosobo AKBP Doni Lumbatoruan mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk saksi terlapor yang saat ini statusnya udah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi kepada Rizwahyu Raharjo, salah satu anggota KPU Wonosobo, kami tetapkan sebagai tersangka. Saya kutip ini dari channelnya KBN Nusantara. Coba kita tonton videonya. Selama ini yang banyak berkoar-koar bahwa Pilpres kemarin berlangsung dengan curang, tidak adil, terstruktur, sistematis, masif. Itu adalah kubunya 03 dan 01 terhadap 02. Jadi 02 yang dituduh sebagai pihak yang curang, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama atau diduga berkong kali kong dengan penyelenggara pemilu, KPU. Bahkan kemudian muncul juga kan hak angket yang dimotori oleh Pak Ganjar untuk mengadili KPU di DPR RI. Dan seterusnya sampai kemudian muncul unjuk rasa, demo sampai hari ini berjilid-jilid demo-demo itu di Jakarta menuntut agar KPU komisioner KPU dipecat gitu ya, diganti karena dituduh sebagai pelaku kecurangan, bahkan menuntut Presiden Jokowi dimaksulkan, hasil pemilunya dibatalkan. Itu dari kubu mereka semua 03 dan 01 yang menuduh gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, ternyata baru-baru ini terungkap bahwa ada penyelenggara pemilu, komisioner KPU di Jawa Tengah yang mengkondisikan PPK itu ya penyelenggara pemilu, KPU di tingkat kecamatan namanya PPK, itu justru mengkondisikan penyelenggara pemilu untuk memilih Capres 03 Ganjar Mahfud. Iya, di Jawa Tengah yang sudah dan ditetapkan menjadi tersangka adalah komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kemarin hari Jumat, Polres Wonosobo telah menetapkan komisioner KPU tersebut sebagai tersangka. Nah, kayak gini 02 tuh tenang gitu, nggak berkuar-kuar. Apalagi kalau kita lihat video yang ini. Sebenarnya tim paslon 01, 02, 03 ini kan tahu hasil survei dari awal 3 bulan lalu, sebulan lalu. Bahkan waktu debat terakhir itu di JCC, saya hadir, saya ketemu sama petinggi-petinggi dari 02 ya, TPN 02. Mereka ngomong tanggal 4 Februari 2024. TPN 03. 03. Ya. Mereka ngomong ada 3 orang tuh petingginya langsung. Mereka bilang, bro, kalian hebat, kalian menang. Saya bilang enggak lah, Pak Ganjar yang menang. Enggak bro, survei kami kalian udah 53%. Jadi sebenarnya mereka tahu, dan ternyata masyarakat menyambutnya gila-gilaan, Bang Helmi. Jadi udah terasa ya? Iya. Kandang lawan itu? Iya, di kandang lawan semua bendera merah umpamanya gitu kan. Di tempatnya petingginya mereka kami datangin, anak-anak kecil keluar. Mereka kami bagikan susu gratis, terus ada ya jual minyak murah kan, itu kan, tebus murah, kasih stiker.
Itu anak-anak kecil goyang gemoy, ibu-ibu goyang gemoy. Dan menurut saya ini nggak bisa dilawan. Iya. Siapapun nggak akan bisa melawan ini. Makanya nggak aneh kalau Prabowo Gibran menang itu tidak aneh. Contoh penjualan baju biru muda. Ya itu kan udah, Itu semua dijual dan orang beli. Nah, itu udah tanda-tanda menurut kami ya. Iya. Kami punya pengalaman sebagai pemenang nih. Iya. 2014, 2019. Terasa sekali. tercium ya. Ya, dan bahkan ada konser-konser yang dibikin oleh 01 sama 03 acara, orang semuanya angkat tangan, gemoy. Dan ini nggak bisa, ini suara rakyat, suara Tuhan yang memenangkan. Makanya saya bilang ke yang protes kan, paslon 01 sama 03. Ya, narasi ini. kecurangan itu Ya, mereka luar bilang biasa. curang. Silakan sekarang ya kan, Pak Anies sama Pak Ganjar datang belusukan ke tempat-tempat TPS itu. Benar nggak sih suara kami segini? Datanglah. Jangan sampai ya kan kayak kemarin Pak Ganjar tidur di rumah penduduk. Di situ aja dia kalah gitu loh. Ya kan Bang? Karena apa? Mungkin dia tidur di rumah penduduk bikin susah penduduk nih. Ya kan Pak? Pengamanan di mana-mana ya kan, orang mau mandi susah, mau makan susah, harus ngeladenin dia. Itu pencitraan yang menurut saya yang begini-begini nggak kena di bangsa kita. Ya kan? Jadi hal-hal yang direkayasa ini menurut kami nggak bisa memenangkan seseorang jadi presiden di Republik Indonesia. Tapi karena memang rakyat yang memilih, abang bayangkan sekarang ini anak-anak balita di bawah 5 tahun itu, ataupun yang di bawah 10 tahun, semuanya goyang gemoy. Bahkan di TikTok itu ada yang dia mau ikut nyoblos kan, anak-anak kecil itu, memilih 02 menangis-nangis. Termasuk ibu-ibu lah. Termasuk itu anak-anak muda, termasuk silent majority Bang. Saya menjadi itu menarik ya. Yang orang sakit hati ketika Pak Jokowi dihina. Pak Prabowo dihina, Mas Gibran dihina. Dan mereka tidak ngomong di medsos. Iya, Ibu Iriana dihina. Sampai Yan Etes itu dihina Bang. Padahal ya saya kebetulan dekat kan beberapa kali sama Yan Etes ngasih coklat gitu, pangku dia. Anak, ya seperti anak kita, anak masih kecil gitu. Dituduh macam-macam kan. Ini kan gila nih orang-orang pikiran. Tapi hinaan mereka ini akhirnya menambah suara 02. Nah itulah guys, kenapa 02 itu suaranya banyak. Bukan karena kecurangan. Untuk kubu 02 ini merupakan pasangan atau paslon tidak banyak omon-omon katanya. Walaupun sudah selesai kampanye, beliau tetap melayani rakyat. Gue pengen kasih tahu kalian nih, ada berita. Gue baru baca dari IG-nya Pak Andre Rosiade bahwa Pak Andre Rosiade siapkan 200 bus mudik gratis bagi perantau Minang di Jabodetabek. Dan captionnya tertulis, dalam waktu dekat menyiapkan 200 bus untuk perantau Minang di Jabodetabek. Bisa pulang gratis, itu bagian komitmen dan instruksi Pak Prabowo kepada Andre dan seluruh kader Gerindra. Bahwa pemilu dan tidak pemilu kader Gerindra harus terus melayani masyarakat. Kenapa ya Pak? Semakin Bapak dijelek-jelekkan, semakin Bapak dijatuhkan, kebaikan-kebaikan Bapak malah yang muncul, yang terlihat, langsung dibuktikan. Jadi nggak ada alasan saya untuk tidak memilih Bapak loh. Padahal jelas, di Sumber Bapak tidak menang ya Pak. Tapi Iya. Bapak legowo, Bapak tetap berbuat baik, tetap memfasilitasi masyarakat. Bersih sekali hatinya Pak. Saya nggak tahu lagi Pak pengen ngomong apa atas kebaikan yang telah Bapak berikan. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Prabowo. Terima kasih atas kerendahan hati. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, terima kasih. Dan saya harap untuk kalian semua yang tidak memilih Pak Prabowo, atau bahkan sampai ngehina di semua sosmed kalian, tapi kalian tetap naik bus itu yang telah diberikan oleh Pak Prabowo. Gue harap nih pantat lo panas, perut lo jadi mules tuh pas naik bus itu. Nah, Ya karena beliau tuh ikhlas gitu ya kan. Intinya orang ikhlas itu diakui bukan mengakui. Bersih hatinya, tidak pernah merendahkan orang lain ataupun merasa lebih baik dari orang lain. Mantap kan calon presiden Pak Prabowo? Kalau menurut gue sih mantap. Mahfud MD mantan cawapres Mantan cawapres. Pak Mahfud MD saja legowo guys. bersama capres dan Terima kasih Pak Mahfud, karena Pak Mahfud sudah kembali menjadi sosok Pak Mahfud yang saya idolakan seperti dulu lagi. Dan saya amat sangat bangga dengan sikap yang Pak Mahfud tunjukkan di dalam video itu, di mana menurut saya Pak Mahfud menunjukkan kebesaran hati dan kelegowoan untuk menerima apapun hasil pemilu yang sudah kita lewati bersama. Walau saat ini hasil quick count sudah menunjukkan siapa pemenangnya, dan kita memang masih menunggu hasil real count, tapi apapun yang Pak Mahfud lakukan
terakhir-terakhir ini membuat saya mengacungi jempol untuk Pak Yep. Mahfud. Semoga Pak Mahfud sehat selalu, dan saya nitip pesan Pak, mudah-mudahan Pak Mahfud bisa menyadarkan capresnya supaya bisa legowo selegowo Pak Mahfud. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu orang hebat, ya kan? Dia orang Madura, orang Pamekasan, satu kampung dengan saya. Dia orang hebat, orang yang sabar dan tegas. Sudah diberi presiden wali malah diturunkan. Sudah diberi presiden yang dicintai malah dicurigai ingin dimasuk surga. Negara ini akan maju jika rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpin menyayangi rakyatnya. Ketika pemimpin sudah dipilih, maka seyogyanya kita menekan ego dan ambisi sesuai selera kita. Karena kita manusia mungkin bisa salah. Yang kamu anggap keadilan mungkin kata Tuhan bukan. Yang kamu anggap demokrasi mungkin syarat kepentingan. Kita boleh tidak suka, kita boleh benci, tapi jangan menyerang pribadi. Kritisi kebijakannya, cari jalannya. Reformasi ini bukan hanya demo, tapi membangun konstruksi bernegara. Bagaimana generasi ini akan baik-baik saja jika teriakanmu tidak patut dicontoh sebagai negeri yang menjunjung tinggi adab dan budaya. Hampir semua dari kita ini kenyang di berbagai lingkungan dengan pembulian. Pemimpin sakit hati, rakyat pasti akan jadi korban. Pemimpin mendendam, rakyat yang akan ditendang. Pernah dengar anak kecil yang belum punya hak pilih jadi sok-sokan meniru gaya politisi? Salah siapa? Setiap doa, setiap agama pasti berharap mendapat pemimpin yang amanah, tapi ketika diberi jalan dia justru mencoba melawan Tuhannya. Keren bang, keren. Terkadang apa yang kita tidak inginkan itulah yang terbaik, kata Tuhan. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Thank you. See you on the next video. Bye. Bye.